Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang maha sempurna. Kenapa maha sempurna? Karena Allah juga sudah menyebutkan di Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bahwa pada diri Rasulullah itu ada uswah. Apa uswah? Contoh. Nggak mungkin dijadikan contoh kalau dia nggak sempurna, betul nggak? Mana mungkin bikin contoh yang nggak sempurna? Siti Aisyah ditanya oleh sebagian sahabat, ya Aisyah, sif lana Rasulullah, tolong ceritakan singkat saja seperti apa sih Rasulullah sehari-hari. Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, maka Rasulullah adalah Quran berjalan. Jadi kalau mau lihat Quran jalan ya Rasulullah, kalau mau lihat Quran gak jalan ya Al-Quran. Karena Rasulullah sudah dipola, dibentuk, disetting oleh yang maha sempurna. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, aku sudah dididik oleh Allah. Coba bayangkan, bagaimana kalau orang dididik oleh Allah langsung. Kalian dididik sama guru yang lulusan TK. Terus ada juga orang yang dididik lulusan SMA. Ada juga orang yang dididik lulusan sarjana. Ada juga orang yang dididik oleh lulusan doktor, profesor. Hasilnya beda nggak? Jelas akan beda. Seperti halnya Rasulullah dididik oleh yang maha sempurna, maka akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Rasulullah orang mana? Orang Mekah. Mekah itu berada di mana? Daerah apa? Arab. Arab. Berapa luas Arab? Arab itu luasnya 1.300 mil. 1 mil itu 2,5 km. Tinggal kalikan saja. Batasan Arab itu dari segi bahasa. What is Arab? Arab. Arab itu artinya apa? Tandus. Nyawa tandus? Oh, tandus, garing, gersang. Maka identik dengan padang Sahara. Karena di Arab itu tanahnya selalu gersang, panas, tanpa ada pohonan, nu aya gesik batu, panas luar biasa. Makanya di ngaranan Arab. Jadi Arab itu artinya tandus, padang pasir. Batasan dari barat Laut Merah, laut yang dulu di Fir'aun tenggelam. Plus kabelah dituna aya Bukit Sinai. Ada yang tahu Sinai? Sinai itu yang dulu pernah Nabi Musa mendapatkan wahyu. Tuh, Bukit Sinai. Kalau dari batas timur, lamun timur teh mana berarti dia mah? Itu batasan dari timur itu Teluk Arab. Dari batas utara itu Laut Arab. Terus selatan negeri Syam. What is Syam? Syria. Ya, Syria. Anu apa heula aya ratu naon? Balkis. Terus yang kedua, apakah di Arab itu semua orang Arab? Ya, kita bahas sekarang penduduk Arab. Di Arab itu sejak zaman dulu sampai sekarang itu ada 3 jenis orang Arab. Ayat 3 rupa. 1 Arab Baidah. Apa Arab Baidah? Arab purba. Yang tidak bisa dideteksi, tidak ada di sejarah karena terlalu lama. Itu mah belakang banget. Lamun di Indonesia mah disebut manusia purba. Hanya ada namanya saja. Seperti mana kaum Ad, kaum Samud, kaum anu dihancurkan oleh Allah di Al-Quran. Itu termasuk bangsa Arab Baidah. Beh ditu pisan. Nah, yang kedua ada Arab Aribah. Apa Arab Aribah? Arab Aribah itu adalah Arab keturunan Ya'rub, disebut Bani Kohtoniyah. Kohton. Jadi yang kedua Arab Aribah. Arab Aribah itu ada dua kabilah disebutnya. Ada kabilah Himyar. Nah, termasuk Himyar itu adalah suku Hamdan. Nah, si Hamdani. Ayah suku Kudoah, Linceker suku. Terus ayah Bani atau kabilah Sakasik. Yang kedua ada Bani Kahlan, kabilah Kahlan ya.
Itu Kahlan itu termasuk suku Hamdan, suku Aus, dan suku Khazraj. Nah ini yang sering disebut di Al-Quran Aus dan Khazraj. Tinggal yang keberapa? Yang ketiga adalah Arab Musta'robah. Apa Musta'robah? Diarabkan. Musta'robah itu diarabkan. Kenapa diarabkan? Karena dia asalnya dari keturunan Nabi Ibrahim yang punya anak Nabi Ismail. Tuh, yang asalnya dari lembur daerah Irak di kampung Ar. Jadi dulu Nabi Ibrahim hidupnya di kampung Ar. Di mana? Di Irak. Akhirnya Nabi Ibrahim dia bertemu dengan siapa? Dengan seorang raja Fir'aun, tapi Fir'aun generasi sebelum Nabi Musa. Maka akhirnya diberi seorang perempuan yang bernama Siti Saroh, yang sebelumnya pun sudah punya istri namanya Siti Hajar. Jadi mulai saat itu Nabi Ibrahim sudah menggendol 2 istri. Nah dari situlah melahirkan Nabi Ismail yang kemudian diangkat oleh Bani Amaliko dan menikah dengan Bani itu dan hiduplah di daerah Mekah. Nah itulah disebut Arab Musta'robah yang menjadi cikal bakal turunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan ke nasab Kanjeng Nabi. Pasti kalau untuk nasab saya pastikan Anda sudah hafal semua, karena kalian sudah tamat ngaji Tijan, sudah tamat ngaji Kotrul Goes, betul nggak? Nah untuk nasab Kanjeng Nabi alias bahasa kita disebut silsilah. Silsilah Kanjeng Nabi itu terbagi 3. Satu silsilah yang muttafaq alaih, disepakati. Yang kedua silsilah mukhtalaf, yang diperdebatkan. Yang ketiga yang fihi ghalat, yang disepakati tidak jelas. Satu nasab Kanjeng Nabi yang disepakati. Itu dari mana? Itu mulai dari Abdullah sampai ayahanda Kanjeng Nabi Muhammad siapa? Nah kalau yang kedua ada nasab Rasul yang mukhtalaf. Apa mukhtalaf? Sedikit diperbincangkan, cek iya boleh, cek iya kieu, cek iya kieu. Itu dari mulai Adnan sampai Ibrahim. Terus yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Sepakat tidak benar. Kalaupun benar ada sedikit. Itu dari mulai Ibrahim sampai Adam. Itu mah banyak yang tidak jelas. Kenapa? Ya wajar atuh nuliskeun ngaran jelema ti ada nepikeun Nabi Adam. Jelas bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sosok pribadi yang memiliki nasab keturunan yang bersih, mulia, yang dibersihkan dari min sifahil jahiliyah. Sampai Rasulullah itu terjaga. Sehingga begini, satu waktu Rasulullah pernah menyampaikan bahwa meskipun aku hidup di zaman jahiliyah, meskipun aku hidup di orang-orang Arab, tapi aku tidak pernah melakukan kebiasaan orang jahiliyah kecuali 2 kali. Dan itu pun Allah menghalangi untuk melanjutkan melakukan hal yang 2. Artinya dua kali pernah Kanjeng Rasul rek midamel pagawean anu sok biasa dilakukan orang-orang jahiliyah, tapi terjadi wae naon sababna diraksa ku Allah. Pertama, ketika Rasulullah ingin menghadiri pesta pernikahan. Tetangga sabelah anu kawinan, kebetulan kawin itu nanggap degung. Oh, mun aya nama degung, harita mah teuing naon? Teuing hadroh, teuing marawis, teuing naon? Dangdut apa. Nah Rasulullah sama teman-temannya, yuk kita nonton dangdut gitu kira-kira. Berangkat. Ketika sampai di tempat hajatan, gek dina kursi, dari mulai gek bobo nyaring-nyaring geus eueuh jelema. Kenapa? Itulah bukti bahwa Rasul itu meskipun hadir ke tempat dangdutan, maka Allah menutup seluruh matanya dan Rasul tidak tahu apa-apa. Urang mah lain asana nunutan, pas hadir karena tempat dangdutan langsung molohok, oh gitu. Pas hadir karena tempat ngaji langsung nunutan, dibalik.
Perlu dijaga. Yang kedua kata Rasulullah, aku pernah jalan-jalan karena mungkin becek, mengangkat gamis sampai kelihatan atas lutut. Artinya paha hampir kelihatan. Maka ketika pas ngajoret katingali paha langsung gebis. Tuh, jadi langsung katuruban. Artinya apapun yang akan dilakukan oleh Rasulullah sekiranya tidak pantas meskipun tidak haram, maka Allah akan tutup. Rasulullah itu disebut Bani Hashim, maka ayat disebut Bani Hashim, Bani Muttalib. Ketika ayat istilah bahasa mudah-mudahan disampaikan kepada Bani Hashim, Bani Muttalib. Ada dua Bani, satu Bani Hashim, siapa Hashim? Dari uyut Kanjeng Nabi. Muttalib dari kakek Kanjeng Nabi. Dari situlah ada Bani-Bani, turunan Hashim, turunan Muttalib. Nah, Hashim ini adalah orang yang dermawan, populer, dan dia termasuk orang yang bertanggung jawab mengurusi urusan logistik para jemaah haji. Terus, jadi satu Bani Hashim bin Abdul Manaf. Ketika Hashim wafat, maka tugas mengurusi nyungguhan itu diserahkan kepada siapa? Turun kepada putranya Abdul Muttalib.